Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi sesi kedua. Tadi kita sudah membahas tentang peta ya, ada peta dunia, kemudian peta negara, peta pulau, peta daerah, dan yang terakhir itu peta lokasi ya, atau denah lokasi. Peta lokasi. Ya, kemarin kan di videonya itu Bapak Guru menyuruh kalian membuat 2 tugas ya dalam video. Tetapi Pak Guru suruh yang di tugasnya itu cuma 3 saja, membuat halaman 24, kalau nggak salah 24, 25, 26. Kalian mengumpulkan halaman 26. Ya. Nah, kemudian yang denah lokasi itu belum Pak Guru suruh kan, membuat denah lokasi itu belum Pak Guru suruh tugasnya. Nah, sekarang sebenarnya kalau kalian pakai HP itu bisa nggak manfaatkan handphonenya untuk membuat denah lokasi, bisa nggak? Ada yang tahu? Kenapa, Pak? Ada yang tahu nggak kalian itu bisa sebenarnya membuat denah lokasi dengan bantuan HP kalian agar denah lokasi atau peta lokasi yang kalian buat itu ya benar-benar tepat lah gitu. Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Yo. Siapa yang tahu? Ya. Ya. Hah? Pakai apa? Pakai Google Map. Google Map. Ya, pakai Google Map. Iya, betul. Pakai Google Map. Tahu caranya? Oh, enggak. Tahu. Ada yang tahu caranya? Kalau betul boleh pulang. Enggak. Iya, tahu. Udah pulang nih, Udah di rumah ya. di Ya. rumah. Kalau kita balik aja, kalau betul boleh sekolah. Ya. Ya. Oke. Ayo, Ayo. jawab dah yuk. Ayo, gimana caranya? Ayo. Ya, Anakku teruskan. ya. Ayo, gimana caranya? Gimana caranya? Tahu dah, saya nggak pintar teacher yang begituan. Saya nggak Benda. bisa. Si Gopi baru bisa si Gopi. Anak-anak ini namanya apa? HP. Handphone. HP. Ya. Ya. Bukan kacang ya. Nah, ini namanya handphone. Nah, di sini, nah kalian tuh bisa mencari Google Map. Tadi udah betul ya, Google Map. Ya, buka Google Map-nya ya. Nah, nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya. Yang Buka ini. Sorry. Nah, Google Map, udah. Kemudian, nah kalian lihat itu ada apa namanya? Nah, ada beberapa titik-titik gitu ya. Nah, ini kalian perhatikan nanti ada titik biru kecil. Titik biru kecil itu adalah tempat kalian di mana kalian berada. Nah, itu posisi kalian. Ya. Jadi posisi kalian. Oke, saya ketemu. Nah, sebenarnya Pak Guru ini ngajarin kalian Nih. bagaimana caranya share lokasi. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah melakukan apa tidak? Ya. Nggak pernah? Tidak. Nah, ya. Enggak. Nah, sebenarnya, nah sekarang Pak Guru kasih tahu, ya. Itu ada titik biru yang kecil itu, ya. Ya. Ya, itu adalah lokasi kita, di mana kita berada. Kalau kita ingin memberitahukan kepada orang lain, ya lokasi kita, caranya Ya, itu teacher. kita perbesar dulu dia, perbesar dulu. Nah, sampai kelihatan seperti ini ya, diperbesar, ya, di zoom, ya. Iya. Nah, kemudian Saya mah nggak nanti bisa teacher kelihatan begituan. di zoom sampai seperti ini kelihatannya, ya, bisa. Saya nggak bisa. Nggak bisa di zoom, diperbesar. No, maksimal bisa. Oh ya, nggak apa-apa. Maksimal segini. Kalau sudah, nah kalian sampai kelihatan jalan-jalannya itu kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan. Ya kan kelihatan kan. Nah sekarang kalian lihat yang biru itu lagi. Kalian
pencet yang biru sampai dia muncul. Nah, hilang. Nah, iya. sampai muncul merah seperti ini. Hilang. Saya emang nggak muncul. Pencet apa namanya itu ya? Pencet, lamain sedikit sampai dia muncul yang merah itu. Ya. Saya nggak ada, Cer. Saya ada. Ada? Oke, sip. Nggak Ini ada. dia. Nah, sampai muncul yang merah nih, yang merah. Merah nih, ya. Ya. Nah, yang merah nih. Nggak Ya. ada, teacher. Langsung muncul di sebelah sini foto depan rumah. Oke, ya. Sudah itu? Kalian, kalau sudah, kalian Google Maps. bagikan. Bagikan. Terus? Oke, bagikan itu. Kemudian klik bagikan, ada WhatsApp. WhatsApp. Ada? Bagikan WhatsApp. Bagikanlah. Oh, baru Kepada bisa. siapa? Kepada siapa kalian ingin membagikan? Contoh? Contoh misalnya bagikan ke Pak Guru. Kan langsung ke bagikan, cari namanya Pak Guru. Atau kalian bagikan ke siapa saja boleh. Ya, yang ingin tahu rumah Saya kalian. bagikan. Ya. Silahkan bagikan ke grup juga bisa, boleh ke grup. Ya. Ayo belajar, boleh. Ya. Wow. Oke, aku tahu gimana caranya. Ya. Sudah? Hah? Orang mau bantuin. Ini map saya ngaco apa gimana nih? Ya. Ini udah benar nih. Sudah tahu kan caranya kan? Udah. Oke. Nah, itu berdasarkan denah lokasi itu yang di Google Map itu, kalian bisa nanti membuat denah lokasi. Nah, kan sudah dibagikan itu, bisa kalian screenshot kan? Misalnya gini, Ya. ini bisa kalian screenshot, kemudian kalian bisa menggambarnya di buku kalian. Nah, ya. Digambar rumah-rumahnya juga, teacher? Nah, kalau gambar rumahnya itu kan bisa pakai apa namanya kotak kayak bikin rumah itu loh. Misalnya begini, ya. Rumah yang petak-petak gitu kan, teacher ya? Ya, misalnya begini. Nah, Bo, pinjam apa? misalnya buat seperti ini aja boleh. Ya, Ibu. ya. Buat seperti ini. Ya. Oh, itu artinya rumah ya. Ya. Nah, terus Yang penting kan jalannya, kemudian apa namanya rumah kalian di mana gitu. Saya nggak kelihatan, teacher, rumahnya masuk gang. Pinjam apa ya? Google, Atau Ibu ada Google Maps? atau agak di apa namanya di zoom out lagi biar lebih kelihatan jalan-jalannya itu ya. Nah, kan kelihatan jalannya. Nah, kalian ini kan Gimana? tanda utara selatannya di sini ya. Ya. Coba perhatikan tanda utara selatannya. Kayak gini, teacher. Ini di sini Membuka utara Google selatan. Ya. Ya, ada tanda merah itu berarti yang menunjukkan ke atas. Kalau kompas yang menunjukkan ke atas itu berarti utara, ya. Yang ke bawah itu berarti selatan. Kalau sebelah kirinya itu berarti barat, sebelah kanannya berarti timur, gitu, ya. Atas itu selalu menunjukkan utara, kiri itu menunjukkan barat, ya. Kemudian kanan itu menunjukkan timur. Ya. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan, ya. Yang harus kalian lakukan adalah nanti tugas kalian membuat denah lokasi rumah kalian sendiri, tempat tinggal kalian sendiri. Kita dengan bantuan Google Map. Kan tadi kan sudah Pak Guru setelah lihat Google Map, jalan-jalannya, teacher? ya, jalan-jalannya saja. Mungkin jalan yang besar, kemudian jalan yang kecil itu. Pak Guru kasih contoh seperti ini ya. Bentar ya. Ibu. Bo.
Ambilin apa aja? Iya benar. Mana namanya Google? Ini kan Maps sih, Bu, bukan Google Maps. Iya sama aja. Oke. Susah. Oh, ini Google Maps. Berarti kita bikin denah lokasi itu dengan bantuan Google Maps, teacher? Iya, boleh. Google Map itu dia sifatnya membantu gitu ya, membantu biar lebih akurat, ya lebih akurat. Artinya lebih tepat dia. Tidak ngawur-ngawur kalian buat denah lokasi gitu. Sebentar Pak Guru kasih contohnya. Tunggu, Ge. Ini ada teman yang masuk lagi ya. Oh, enggak. Share screen, kemudian YouTube. Saya kayak gini keluar, teacher. Boleh, tapi biar dia sampai kelihatan jalan. Bisa di zoom out lagi, dinaikin lagi biar keluar jalan, kelihatan jalan-jalan. Udah. Maksimal udah Ya. kayak gini. Ya. Biar ada kelihatan jalan ya. Oke, kalian bisa lihat ini? Ya. Nah, seperti ini ya. Bisa lihat enggak? Bisa kalian? Bisa kalian lihat seperti ini contohnya? Belum, teacher. Belum, teacher. Jelas sinyal saya. Nah, ya. Bisa lihat? Ah, ya. Bisa. Ini kan tugas yang mau Pak Guru kasih sebenarnya. Nah, bisa kalian ya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Kalian Ya. Ini tugas kalian tugas membuat denah tempat tinggal. tempat tinggal. Nah, seperti ini. Ini. Bisa buat seperti ini. Nanti kalian tulis utara selatannya, mana utara selatannya ya. Kemudian isi judul denah lokasi. Kalian buat jalan-jalannya seperti ini ya. Kemudian Patokannya boleh dari patokan mana? Dari arah mana? boleh saja. Ya, boleh saja. Ya. Kemudian lokasi ini, misalnya ini kan rumah kalian nih di sini. Nah, kasih tanda lokasi atau rumah saya, ya. Nah, Berarti ini digambar, teacher. Iya, digambar. Nanti kalian gambar di buku tulis bisa, di buku gambar juga bisa, ya, atau di kertas lempiran boleh. lempiran boleh, ya. Nanti hasilnya akan difoto. Setelah difoto baru nanti dikirimkan, ya. Nah, Lewat Google Classroom. ya, lewat Google Classroom. Nanti Pak Guru buatin gininya, ya. Link untuk mengirim tugas. Nah, tugas ini kalian kerjakan bisa sampai hari Senin, ya. Hari Senin bisa kalian kumpulkan, ya. Jadi tidak perlu kalian tergesa-gesa, ya. Jadi kalian banyak punya waktu untuk membuatnya. Kalian buat dulu pakai pensil dulu biar rapi. Setelah misalnya udah yakin betul, kalian tebalkan pakai spidol boleh ya. Ya. Nanti hasilnya akan difoto. Ya. Ya. Mengerti anak-anak? Ngerti, Pak. Ya. Ya, nanti kalian boleh bisa dibantu dengan kakaknya misalnya ya, orang tuanya nanti buat denah lokasinya gitu. Nanti kalian bisa sertakan di sana tempat-tempat atau gedung-gedung yang terkenal, misalnya ada yang rumahnya dekat puskesmas gitu misalnya. Boleh kasih keterangan dia ada rumah bertanda ya puskesmas, atau mungkin rumahnya dekat bank misalnya ya. Dekat bank, boleh, ya. Dekat bank misalnya. Pokoknya bisa kalian cantumkan di sana gedung-gedung atau rumah-rumah yang mempermudah nanti orang itu lebih mengerti tentang lokasi rumah kalian. Gitu. Ya, sebenarnya dengan teknologi sekarang itu kita tidak usah lagi membuat denah lokasi gitu. Dengan cara yang tadi Pak Guru kasih tahu Sherlock itu ya. Nah, itu orang lebih mudah. Nah,
Tapi kalian juga harus apa namanya istilahnya bisalah membuat denah lokasi ini biar kalian tahu batas-batas wilayah tempat tinggal kalian itu. Kalau sebelah utara itu apa ya rumah saya, di sebelah utara rumah saya itu apa, di sebelah selatan rumah saya itu apa ya, ya. Jadi untuk apa namanya zaman yang sekarang ini kan sudah canggih ya. Dengan fitur-fitur apa namanya aplikasi yang bisa membantu itu bisa kalian gunakan, bisa kalian manfaatkan. Seperti Sherlock tadi, ya, dengan mudah orang mengetahui apa namanya lokasi atau tempat seseorang. Misalnya nih, Pak Guru pengalaman nih, waktu apa namanya COD ya, COD nggak tahu nih apa namanya alamat rumah seseorang gitu. Nah ya bisa Sherlock aja. Nah jadi mudah, tidak kesulitan lagi nanya ke sini nanya ke sana gitu ya. Saya pertama kali nih belajar tentang Ya, ya pertama kali ya. Jadi tahu sekarang ya. Oke. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira ada yang ditanyakan tentang tugas kalian? Ya. Atau mumpung masih ada waktu, Pak Guru ingin membahas tentang matematikanya sedikit saja ya. Sedikit saja ya. Ada beberapa dari kalian kan Pak Guru sudah periksa tugasnya, tugas matematikanya. Ya. Jadi itu adalah penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama ya. Itu udah pernah diajarin? Ya, sudah pernah diajarin, pasti sudah pernah diajarin di kelas 4 ya. Ya. Nah, sekarang kita mengingat-ingat lagi dan nanti di kelas 5 itu nanti akan lebih apa namanya variasi lagi, nanti ada penjumlahan, pengurangan, bisa digabungkan antara penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Tapi pada prinsipnya penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sama ya. Ya. Dia harus menyamakan penyebutnya ya. Kemarin Pak Guru sudah kasih tahu cara menyamakan penyebut dengan cara yang pertama menjadikan ya mencari KPK ya. Nah, ada beberapa anak yang lupa ketika dia sudah ketemu KPK-nya, misalnya KPK 3 dan 4 itu 12 ya. Dia lupa mengalihkan pembilangnya juga ya. Penyebutnya saja yang dikalikan, misalnya 2/3, Pak Guru kasih contoh ya. 2/3 ditambah 1/4. Misalnya 2/3 ditambah 1/4. Nah, sekarang ini kalian harus samakan penyebutnya dengan cara menggunakan KPK kan? Ya. Iya. Ini akan mendapatkan ini 12 ditambah. Nah, ini kan nanti KPK-nya itu akan 12 kan? Ya. Nah, kalian harus ingat 3 dikali berapa sama dengan 12? 4. 3 kali 4. Yang di atas juga harus dikalikan 4. Nah, ini kadang-kadang lupa nih, ya. Di sini lupa, ya. Hanya di sini saja yang dikalikan. Nah, 4 kali berapa sama dengan 12? 3. Ya, 4 kali 3. Di sini juga harus dikalikan berapa? 3. Iya, betul. Ya. Nah, sehingga kita mendapatkan 2 kali 4 itu sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 di sini. Terus 1 kali 3 sama dengan 3. 3. Nah, baru kita bisa jumlahkan. Hasilnya berapa? Hasilnya 11/12. Iya, 11/12. Nah, jadi beberapa dari kalian itu lupa ya mengalihkan pembilangnya juga ya. Jadi hanya penyebutnya saja dikalikan. Ini tetap ini 2
dua di sini, ini satu di sini gitu ya. Atau salah satunya saja diingat dikalikan, yang ini tidak. Nah, itu kuncinya ya. Oke. Kalau pengurangan juga sama seperti itu. Syaratnya kalian harus menyamakan penyebut ya. Ya. Ya, cara menyamakan penyebut ya paling tepat itu dengan cara mencari KPK. Ya, mencari KPK ya kelipatannya misalnya 2, 4, 6, KPK kelipatannya 2 kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau kelipatannya 3, 6, 9, 12 dan nah, itu adalah dasarnya perkalian. Nah, makanya di kelas 5 kalian itu minimal harus sudah hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Sehingga nanti mudah mencari mencari KPK ya. Nah, nanti yang ini kan kalian belajar di rumah nih. Nah, kalau ada waktu luang, kalian bisa lagi belajar perkaliannya, ingat-ingat. Misalnya 1 hari saja, kalian hafalkan 1 perkalian. Misalnya perkalian, kalau perkalian 1 kan enggak perlu. Perkalian 2 juga enggak perlu. Perkalian 10 enggak perlu. Perkalian berapa yang enggak perlu? Perkalian 5 yang kalian hafalkan. Enggak perlu, kalian sudah hafal. Nah, yang perkalian kalian yang tidak hafal itu misalnya perkalian 3 atau 4. 1 hari 3 kali 1, 3 kali 2 sampai 3 kali 10, kemudian dilompat-lompatin 3 kali 4, 3 kali 7, 3 kali 8, 3 kali 2. Nah, atau dibalik-balik 4 kali 3, 3 kali 5, 6 kali 3, 7 kali 3, 3 kali 8. Nah, dibalik-balik seperti itu. Biar kalian lebih hafal ya. 1 hari saja untuk satu perkalian. Besoknya sudah hafal perkalian yang sudah kalian bisa hafalkan, besoknya lagi. Jadi kalian harus punya target ya. Walaupun kalian belajar di rumah, biar tidak sudah merasa nyaman atau merasa sudah keenaan itu. Juga besok enggak sekolah. Besok enggak sekolah, bisa bangun siang. Nah, bisa pokoknya kalian sudah terbiasalah santai gitu ya. Nah, kalian harus tetap ingat bahwa belajar di rumah itu bukan berarti kalian semakin semakin malas gitu. Jadi kalianlah yang mengatur sendiri ya. Jadi kalianlah yang, kalau selama ini kalian diatur, ayo selama sekolah bangun pagi, berangkat sekolah. Nah, itu kalian tuh masih diatur ya. Karena kalau tidak bangun pagi, saya terlambat ke sekolah ya. Kalau saya tidak bangun pagi, nanti saya lupa sarapan, di sekolah nanti lapar. Nah, jadi itu kalian waktu sekolah itu kalian masih diatur dengan peraturan ya, diharuskan. Nah, sekarang di rumah yang mengatur adalah diri kalian sendiri ya. Jadi kalau kalian mau bangun pagi silahkan, kalau mau bangun siang ya itu terserah kalian, kan begitu ya. Jadi mulai sekarang kalian latih kemandiriannya. Ada istilahnya punya rasa tanggung jawab. Nah, ya. Jadi walaupun besok itu enggak sekolah, tapi kan jadwal sekolah saya harus bangun pagi, saya harus mandi, sarapan. Nah, saya harus sudah siap belajar. Nah, punya rasa tanggung jawab seperti itu ya. Kalau belum punya rasa tanggung jawab seperti itu ya kalian nantinya akan keterusan. Jadi yang rugi kita sendiri ya. Walaupun Pak Guru capek-capek, anak-anak nanti absen jam 7, kemudian kalian mulai belajar, sudah sarapan, sudah mandi. Tapi karena Pak Guru tidak melihat kalian sendiri yang mengatur diri kalian, bilang aja sudah makan, sudah sarapan, ya. Juga nggak ditahu sama Pak Gurunya, kan begitu jadinya, ya. Jadi yang mengatur diri kalian itu adalah diri kalian sendiri, ya. Jadi kalau kalian rajin ya itu ya memang karena diri kalian, bukan karena orang lain, bukan karena
disuruh atau bukan karena aturan. Jadi kalau kalian sudah bisa mandiri sendiri, artinya kalian sudah bisa atau sudah punya tanggung jawab, ya sudah mulai besar, sudah mulai mengerti, ya anak-anak ya. Jadi Pak Guru minta, nah, ini kan sudah sebulan ini, Juli, Senin itu sudah Agustus, ya. Jadi kalian berusaha. Ya. Sementara ini kan Pak Guru lihat aja, oh yang absen sekian. Kadang-kadang Pak Guru sudah boleh absen, silakan, ya. Nanti selanjutnya, nah, kalian akan lebih tidak sekedar mengabsen, ya, tidak sekedar membuat tugas, ya. Kan gampang absen, buat tugas selesai, ya. Jadi belajarnya tidak ada, ya, proses belajarnya tidak ada, ya. Kalian hanya absen, kemudian menyerahkan tugas, sudah selesai, ya. Yang penting sudah menyelesaikan tugas. Nah, jadi tidak seperti itu, ya. Jadi kalian itu belajar, ya, mengikuti proses pembelajaran. Jadi kalian lebih mandiri, ya. Pak Guru, apa yang Pak Guru kasih materi apa, ya, kalian resapi, kalian simak dengan baik, ya. Bila perlu kalian catat hal-hal yang penting biar bisa kalian pakai bahan untuk belajar di rumah, ya. Jadi kalian punya jadwal sendiri. Bahan belajar. Saya pagi itu Oke, saya pagi itu belajar dengan Pak Guru, belajar dengan teacher. Terus sore atau malam itu kan Pak Guru tidak ada. Kalian belajar sendiri apa yang tadi diajari sama Pak Guru, materi apa yang diberikan. Ya. Maaf ya, anak-anak. Ya, jadi kalian itu harus punya tanggung jawab. Ya, anak-anak ya? Iya. Ya. Tetap semangat walaupun memang keadaan ini membuat kita bosan, tapi jangan kalah dengan keadaan, ya. Jangan menyerah dengan keadaan, ya. Orang yang tidak menyerah itu orang yang akan bisa mengalahkan keadaan ini. Ya, anak-anak. Tetap sehat, tetap hidup sehat. Jangan lupa sering cuci tangan. Kemudian kalau kalian keluar pakai masker, ya. Dan sesekali ya berolahraga, ya. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu, ya, Zoom meeting kali ini, ya. Setelah ini kalian bisa lanjutkan dengan pelajaran TIK-nya, ya. Oke. Ya, untuk Zoom sudah selesai. boleh ganti baju? Boleh diganti bajunya, ya. Tetap semangat. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Salam sehat selalu. Bye-bye. Dadah.